sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deden Diki Darmawan. Saya merupakan dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Islam Patimura Bekasi. Bidang ilmu saya pembelajaran PKN di sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yakni mata kuliah pembelajaran PKN kelas rendah, yang merupakan mata kuliah wajib di program studi terdiri dari 3 SKS dan terdapat di semester 4. Deskripsi pada mata kuliah pembelajaran PKN kelas rendah ini akan membahas mengenai pembahasan yang prinsip tentang hakikat, paradigma, dan karakteristik PKN, serta mencakup pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik, dan macam-macam model pembelajaran PKN di sekolah dasar. Lalu membahas juga tentang media pembelajaran PKN dan menganalisis materi tentang pembelajaran PKN di kelas rendah. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama sikap. Sikap itu ada 4. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang keempat, berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Lalu yang kedua, pada aspek pengetahuan. Di aspek pengetahuan itu yang pertama, menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, ataupun sosial. Yang kedua, menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar, khususnya pada pembelajaran PKN di sekolah dasar. Lalu yang ketiga, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, taktik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Lalu ada juga keterampilan umum. Pada keterampilan umum ini yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Lalu yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Lalu yang keempat, ini ada aspek keterampilan khusus. Pada aspek keterampilan khusus, yang pertama, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif, dan inovatif di sekolah dasar. Lalu yang kedua, mampu mengkomunikasikan secara efektif, empatik, dan santun dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah maupun di masyarakat. Materi yang akan saya jelaskan dan akan didiskusikan dengan mahasiswa pada mata kuliah ini terdiri dari 11 sub CPMK. Nah, dari 11 sub CPMK ini dibagi menjadi 16 pertemuan, termasuk ada UAS dan TS. Nah, pada materi ini membahas tentang hakikat, paradigma, dimensi, karakteristik, tujuan pembelajaran PKN SD, ruang lingkup pembelajaran PKN SD, ada membahas tentang pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Lalu ada juga model pembelajaran, lalu menganalisis materi pembelajaran PKN di kelas rendah. Sebagai acuan atau referensi untuk penunjang berupa buku pembelajaran PKN di sekolah dasar, saya melakukan ada 3 referensi buku. Yang pertama dari karya bukunya Ferry Tirtoni MPD, lalu ada juga buku pembelajaran PKN SD karya Awiria Nur Latifah, dan ada juga diktat pembelajaran PKN SD yang saya
buat untuk pembelajaran PKN sekolah dasar. Lalu ada juga sebagai tambahan artikel jurnal internasional ataupun nasional yang berhubungan dengan pembelajaran PKN SD. Dalam kesempatan ini ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama, delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery berkaitan dengan bagaimana materi pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa, baik daring maupun luring. Selain itu, mahasiswa dapat mengunduh RPS secara mandiri melalui sistem e-learning yang dinamakan SIMAK Unisma. Proses pembelajaran juga didukung dengan presentasi interaktif yang dilakukan secara langsung oleh mahasiswa guna memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan, dilengkapi dengan berbagai media pembelajaran seperti Zoom meeting, video interaktif, media gambar, kuis interaktif seperti platform Quizizz atau Kahoot, serta pemanfaatan Google Classroom sebagai media penugasan dan komunikasi pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua itu aspek interaction. Pada interaction ini dilakukan melalui berbagai bentuk interaksi, yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan juga mahasiswa dengan konten pembelajaran. Interaksi ini difasilitasi melalui penerapan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, demonstrasi, simulasi, maupun sesi tanya jawab yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dan pemahaman mendalam mahasiswa terhadap materi. Lalu yang ketiga itu aspek assessment. Aspek assessment ini saya lakukan melalui sejak pertemuan pertama di kontrak perkuliahan. Nah, di kontrak perkuliahan itu saya selalu memberikan pernyataan-pernyataan tentang bobot penilaian. Nah, komposisi penilaian atau bobot penilaian tersebut terdiri dari 40% untuk UAS, ada 30% untuk UTS, ada juga tugas 10%, ada kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa sebesar 10%. Penjelasan terkait bobot ini untuk memberikan sebuah komponen yang menentukan capaian hasil akhir untuk lebih aktif berpartisipasi dalam setiap proses pembelajaran. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran PKN kelas rendah pada materi macam-macam model pembelajaran PKN sekolah dasar. Saya lakukan di pertemuan 10. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Sekarang masuk ke pertemuan 10. Sebelum itu saya akan ngecek kehadiran dulu. Saya akan membuka dulu SIMAK Unisma. Saya akan presentasi dulu ya. Rizka, ada? Ada Bapak. Oke. Ayo Fitria. Hadir, Pak. Oke. Putri ya. Hadir, Pak. Anis, ada? Hadir, Bapak. Oke. Alda, Apriliana. Hadir, Bapak. Muhammad Ilham ada? Hadir, Pak. Oke. Fatia Rahmadini ada? Hadir, Pak. Oke. Oke, yang tidak hadir Rosa Andini sama dia Nurul ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Ayo Fitria kan teman kamu kan? Rosa, kenapa tuh? Iya, Pak. Tadi dia bilang katanya sakit. Oke, ini kita berdoa dulu. Ilham, boleh dipimpin dulu doanya?
Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nih, tujuan dari pembelajaran ini untuk menganalisis macam-macam model pembelajaran PKN sekolah dasar. Lalu untuk mengetahui juga macam-macam model pembelajaran PKN sekolah dasar. Nah, sebelum ke model pembelajaran yang akan saya sampaikan, saya ingin tahu dulu di pertemuan 9 kita sudah membahas tentang pendekatan pembelajaran itu kan ada dua tuh. Coba pengertiannya apa sama ada dua tuh apa saja? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Masih Siapa? Alda, Udah. Pak. Oke. Gimana tuh? Ya, jadi pendekatan pembelajaran itu adalah suatu sudut pandang atau cara pandang terhadap cara pandang umum terhadap suatu proses pembelajaran. Terus pendekatan pembelajaran juga ada dua, Pak. Itu teacher center sama student center. Oke, good. Terus ada juga kemarin itu kita bahas tentang strategi pembelajaran. Ada yang mau jawab tentang strategi pembelajaran? Saya Pak Siapa? Fatia. Fatia. Oke. Gimana Fatia? Jadi strategi pembelajaran itu rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, strategi itu seperti strategi pembelajaran aktif dan strategi eh, kontekstual. Oke. Sip. Terus kita juga membahas tentang metode pembelajaran. Ada yang mau jawab? Mau metode pembelajaran itu apa saja? Pengertiannya juga. Saya Pak, Siapa? Oh, Pak PJ. Gimana, Pak Ilham? jadi metode pembelajaran itu adalah cara khusus yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Jadi metode itu contohnya ada kayak metode ceramah, metode demonstrasi, terus metode diskusi, metode simulasi, terus ada metode tanya jawab. Oke. Sip. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran PKN sekolah dasar. Saya izin izin share screen dulu ya. Model-model pembelajaran PKN eh, sekolah dasar. Coba bacakan dari George Orwell tahun 2000. Ada yang mau bacakan? Saya, Pak. Oh, Siti Tia. Oke, coba bacakan. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. Terus ada juga dari Trianto tahun 2009. Coba bacakan. Siapa yang mau bacakan? Saya, Pak. Siapa? Oh, Putri. Gimana, Put? Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Itu menurut Trianto tahun 2009. Lalu eh, ada juga menurut Rusman tahun 2012. Ada yang mau membacakan? Ya, Pak. Oke, gimana? Jadi model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Oke. Jadi, Rusman tahun 2012 ini menyatakan bahwa sebuah model pembelajaran itu kerangka. Jadi kerangka itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kemasan. Jadi kerangka setiap kalau misalnya kita mau memberikan sebuah pembelajaran itu kerangkanya itu sudah ada, sintaknya itu sudah ada. Jadi tidak akan eh, jauh dari kerangka itu karena kerangkanya itu sudah sistematis terstruktur dari awal hingga akhir. Itu sebuah kerangkanya itu di situ. Jadi sistematis dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu udah sistematis. Itu disebut dengan model pembelajaran. Lalu ada juga tujuan dari model pembelajaran. Ada yang mau eh, bacakan tujuan model pembelajaran Boleh, ini? saya. Siapa? Oh, Bu Rizka Gina. Gimana, Rizka?
Jadi tujuan model pembelajaran itu yang pertama ada membantu guru mengorganisasi pembelajaran secara efektif, lalu menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik materi dan siswa. Yang ketiga menumbuhkan kemandirian, kolaborasi dan berpikir kritis, dan yang terakhir menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan dan bermakna. Oke. Nah, jadi tujuan dari model pelajaran ini kan ini tujuan ya. Tujuan itu. Jadi yang pertama ini adalah semua membantu guru. Ini saya sudah tebalkan ya, sudah buat mengorganisasi pembelajaran secara efektif. Jadi terorganisasi gitu pembelajarannya itu karena sistematis 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena sistematis tuh dari A sampai A sampai F, A sampai I itu sudah tersusun gitu. Itu terorganisasi. Lalu yang kedua, eh, menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik. Nah, model pelajaran ini juga bisa menyesuaikan dengan materi. Nah, terus yang ketiga, ini menumbuhkan kemandirian, kolaborasi, dan berpikir kritis. Itu kan. Nah, dari ketiga ini kemandirian karena model pelajaran itu lebih memberikan misalkan ada presentasinya. Nah, presentasinya atau kolaborasinya itu kan adanya sebuah kegiatan di pembelajarannya. Terus kolaborasi. Kalau misalkan menggunakan cooperative learning, itu kolaborasinya ada tuh. Itu cara berpikir kritis. Cara berpikir kritis setiap model pelajaran itu ada tahapannya tentang cara berpikirnya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan berpikir kritisnya. Lalu yang keempat, menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Setiap model pelajaran itu ada kemasan tentang bagaimana pelajaran itu yang aktif, lalu menyenangkan, ada ice breakingnya juga, terus ada juga bermakna. Bermakna ini lebih ke tahapannya itu sesuai, tidak loncat-loncat, lebih ke sistematis itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang macam-macam model pembelajaran PKN SD. Nah, sebelum dari itu boleh di scan untuk eh, melihat seberapa tahu pengetahuan kalian tentang macam-macam model pembelajaran PKN SD. Oke, ada discovery learning, ada problem based learning, ada pembelajaran deduktif, ada pembelajaran oke, direct interaction, demonstrasi, kerjasama, oke, inquiry, berbasis pengalaman, kehidupan nyata kali ya. Oke, berbasis pembelajaran CTL, oke, model PBL, discovery learning, berkelompok, oke, kebanyakan yang menjawab tentang problem based learning. Ada beberapa model pembelajaran PKN SD. Nah, yang pertama kita bahas tentang contextual teaching and learning. Ada yang tahu tentang contextual teaching and learning, model pembelajaran contextual teaching and learning? Ada yang sudah mendengar tentang itu? Sudah, Pak. Siapa tuh? Ica. Ica, Bapak. Oke, gimana Kak? Yang saya tahu, CTR itu adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks nyata kehidupan siswa sehari-hari seperti di masyarakat, sekolah dan di keluarga. Seperti Oke, itu, Pak. good. Contextual teaching and learning itu namanya juga kontekstual. Kontekstual itu nyata, bagaimana pembelajarannya itu lebih ke kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Sintak dari CTL itu ada 5 ya. Yang pertama akan mengembangkan pemahaman awal, yang kedua mengaitkan materi dengan konteks nyata, terus yang ketiga mendorong eksplorasi dan diskusi, lalu yang keempat merefleksi terhadap proses belajar, dan yang kelima itu penilaian
berbasis kinerja. Nah, itu kontekstual teaching and learning. Lalu ada cooperative learning. Ada yang mau eh, menjelaskan atau ada yang tahu tentang cooperative learning itu seperti apa? Model pengajaran cooperative learning? Saya Pak, Siapa tuh? Alia Alia. Pangga. Oke, gimana Bu Alia? Iya Pak, yang pernah saya baca, cooperative learning itu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara berkelompok kecil, terdiri dari 4 sampai 6 orang yang dipilih secara heterogen ataupun homogen untuk melakukan kerjasama, Pak. Oke, jadi eh, model pembelajaran cooperative learning itu model pembelajaran yang memang dikemas untuk eh, berdiskusi, berkelompok, berkolaborasi gitu. Nah, di model pembelajaran cooperative learning itu banyak banyak tipenya. Sebutnya tipe. Tipenya itu seperti tipe STAD, ada tipe Jigsaw, ada tipe TGT yang tadi disampaikan sama Rizka. Terus ada juga TAI, terus ada NHT, itu tipe-tipe dari cooperative learning. Nah, dari tipe-tipe itu juga banyak sintaknya. Sintaknya berbeda-beda. Tetapi secara umum dari cooperative learning ini seperti yang pertama penyampaian tujuan, yang kedua penyajian informasi, yang ketiga itu seperti per- eh, pengorganisasian dalam kelompok, lalu ada juga kerja kelompok diskusi, lalu presentasi, setelah itu evaluasi pemberian penghargaan. Nah itu sintak cooperative learning secara umum. Terus yang ketiga problem based learning. Ada yang bahas problem based learning? Saya Pak, Bu Anissa, oke, gimana? yang saya ketahui kalau misalkan model pembelajaran problem based learning itu pembelajaran yang menggunakan masalah nyatanya sebagai stimulus, Pak. Oke, betul. Jadi PBL itu lebih berpusatnya pada siswa. Nah, berpusat pada siswa itu lebih ke guru itu memberikan sebuah stimulus, memberikan stimulus dan adanya sebuah respon dari siswa. Nah, respon yang diberikan itu berbentuk sebuah masalah-masalah nyata. Jadi gurunya itu memberikan sebuah stimulus-stimulus, permasalahan-permasalahan, tapi permasalahan yang nyata. Nah, direspon juga sama siswa dengan jawaban-jawaban yang nyata juga. Nah, itu disebut PBL. Nah, di PBL juga ada sintaknya, seperti sintaknya itu ada 5. Nah, pertama itu lebih ke orientasi terhadap masalah, ada pengorganisasian siswa, ada penyelidikan mandiri di kelompok, ada juga penyelidikan, luas ada pengembangan penyajian hasil karya, ada juga analisis dan evaluasi. Itu eh, PBL. Terus PJBL ada yang bahas, PJBL ada yang tahu? Saya Pak tahu. Gimana, gimana? Menurut saya model pembelajaran PJBL ini dia berpusat pada peserta didik yang dimana melalui kegiatan proyek Pak. Nanti di akhir mereka menghasilkan produk yang nyata gitu Pak. Oke. Nah, jadi PJBL ini pembelajaran yang memang memberikan sebuah proyek. Jadi proyek kepada siswanya suruh membuat apa, misalkan membuat media gambar. Nah, ini proyek media gambar. Nah, itu disebut dengan eh, model PJBL. Nah, PJBL itu sintaknya seperti menentukan pernyataan mendasar, lalu merencanakan proyek, menyusun jadwalnya dulu, lalu melaksanakan proyek dan monitoring, lalu yang kelima itu menyusun laporan, setelah itu evaluasi. Nah, itu PJBL. Jadi tahapan-tahapannya itu memang sistematis. Dari pertama pertanyaan mendasar tentang proyek, yang terakhir tentang evaluasinya gitu. Lalu yang kelima ada direct interaction. Ada yang membahas tentang direct interaction? Saya, Pak. Oke, gimana Bu Rizka? Nah, Ayo, gimana yuk? ayo. Yang saya tahu dari interaction ini pembelajarannya itu langsung disampaikan oleh gurunya. Jadi strateginya tuh teacher center gitu, Pak. Nah, semuanya disampaikan oleh gurunya, tapi secara terstruktur gitu dan sistematis. Nah, direct interaction itu tahapannya seperti kita memberikan sebuah
pertanyaan, lalu setelah memberikan pertanyaan, lalu memberikan sebuah penjelasan, setelah memberikan penjelasan, lalu diberikan sebuah refleksi, lalu penyimpulan, dan memang eh, evaluasi. Nah, itu hanya memberikan sebuah penyampaian-penyampaian, tapi ada juga di dalamnya ada tanya jawab, ada juga demonstrasi. Nah, itu gimana guru bisa kreatif dalam pembelajaran juga. Lalu ada juga discovery learning. Coba ada yang bahas discovery learning? Saya, Pak. Coba. Jadi, model pembelajaran discovery learning ini adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep, prinsip, atau informasi baru secara mandiri, Pak. Oke, betul. Jadi discovery learning itu cara menemukan konsep atau prinsip dan pengalaman nyata. Nah, dengan langkah-langkahnya itu lebih ke eh, memberikan sebuah stimulus memberikan rangsangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, indikasi masalah. Lalu ada data collection, ada data processing, ada verification, dan menarik kesimpulan. Oke, kita sudah membahas tentang model pembelajaran PKN eh, di sekolah dasar. Nah, saya akan merefleksi bahwa model-model pembelajaran PKN sekolah dasar ini ada banyak. Model pembelajaran itu bagaimana cara kita mengemas sebuah pembelajaran di pembelajaran inti. Bagaimana cara kita mengorganisasikan sebuah pembelajaran, bagaimana cara kita memberikan tahap per tahap di pembelajaran gitu. Nah, kita simpulkan bareng-bareng bahwa model pembelajaran ini akan memberikan sebuah hasil belajar yang baik dan bermakna saat model pembelajaran itu tersusun rapi atau model pembelajaran ini bisa dilakukan dengan baik gitu. Oke, terus ada penugasan. Sini buatlah rangkuman tentang pengertian setiap model pembelajaran beserta sintak yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi model pembelajaran itu ada pengertiannya apa, lalu sintaknya apa. Dikasih koper, terus udah kayak gitu dikirim ke Google Classroom ya. Deadline-nya 4 hari. Oke? Baik, Bapak. Baik, Eh, Pak. ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak. Ada yang mau ditanyakan tidak? Udah cukup, Bapak. Kayaknya sudah cukup. Cukup, Oke. Pak. Oke. Eh, Yap, hari ini pertemuan 10 udah selesai. Boleh nanti kalau misalkan kalian mau ditanyakan tentang model pembelajaran ini, boleh ditanyakan di grup, nanti saya akan merespon langsung. Kalau misalkan masih kurang dengan penyampaian saya, boleh kalian baca-baca kembali di pembelajaran PKN yang lainnya, lebih banyak. Ataupun di diktat yang sudah saya susun itu pembelajarannya, materinya sudah komplit juga, boleh kalian baca-baca. Cukup pembelajaran hari ini, jangan lupa eh, semangat untuk hari-hari ke depan. Jangan lupa dengan tugas-tugasnya. Semoga dilancarkan perkuliahannya dan menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Bapak. wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Saya keluar ya. Iya, Pak. Baik, Bapak. Unisma, preparing the future.